Baik, selamat datang di channel Wetan Narotama. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana cara mengisi dokumen refleksi tindak lanjut pada pengelola kinerja. Nah, ini merupakan tahap akhir pada pelaksanaan pengelolaan kinerja guru. Tahapan pengelolaan kinerja ada 3. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap penilaian. Pada pelaksanaan aktivitas akhir, kita yaitu adalah mengisi refleksi. Refleksi ini adalah dampak dari tindak lanjut yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki pembelajaran. Baik, langsung saja ke pengelolaan kinerja. Karena saya sebagai guru, maka saya jelaskan terkait dengan tutorial pengelolaan kinerja guru. Kita klik sebagai pegawai. Nah, di sini saya baru melaksanakan praktik kinerja sudah 75% ya. Jadi ada 25% yang progresnya belum selesai, sehingga akan mencapai 100%. Nah, kita lihat apa yang belum selesai. Silahkan klik cek langkah observasi. Oke, untuk isi dokumen persiapan sudah centang hijau, artinya sudah selesai ya. Sudah centang hijau. Nah, sekarang kita akan membuat bagian kedua, yaitu isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, untuk bagian kirinya ini, pelaksanaan tindak lanjut. Ini arahan tahapan pengamatan dan pemantauan dari kepala sekolah. Jadi, pada bagian ini secara otomatis akan tercentang ketika kita sudah mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi lakukan tindak lanjut ini, nilainya langsung dari pemantauan capsek. Oke, next kita langsung ke step terakhir, yaitu isi refleksi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, oke, berbiasakan untuk membaca sebelum mengisi. Kita lihat dulu langkah-langkah refleksi di atas. Nah, ini dia. Silakan dibaca dari lakukan refleksi. Dari lakukan refleksi ini. Yang kedua, diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulir. Pastikan pengisian ini dengan atasan, atau jika teman-teman belum selesai bisa klik simpan draft nantinya ya. Di bawah jika masih ragu bisa simpan draft. Namun jika sudah pasti silakan klik kumpulkan. Nah, langkah ketiga adalah upaya perbaikan. Untuk membantu Anda meningkatkan kinerja. Nah, teman-teman sekalian, dokumen tindak lanjut ini datanya akan otomatis tampil berdasarkan yang kita isi, berdasarkan tahapan sebelumnya, yaitu rencana tindak lanjut bersama kepala sekolah setelah observasi. Nah, nanti akan tampil juga apa yang telah kita buat pada saat melakukan tindak lanjut. Nah, ini teman-teman sudah melakukan tindak lanjut, memperbaiki pembelajaran. Yuk, mari kita refleksi. Oke, karena data awal berdasarkan pilihan belajar dari PMM, yaitu ini, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar.
Nah, di sini juga muncul pilihan belajar lainnya. Jika kita memilih pilihan belajar lainnya sebelum kita melakukan refleksi ini ya. Tetapi kalau kita tidak pilih pilihan belajar lainnya, maka nanti bagian ini tidak ada data seperti itu ya. Tidak ada data yang perlu kita isi. Kita hanya isi yang di atas saja. Berarti ya, yang ini saja berarti pilihan belajar ini. Pilihan belajar dari PMM. Jika isi pilihan belajar lainnya nanti akan muncul di bawah ini. Nah, karena hanya kita mengisi bagian pilihan belajar dari PMM ini aja, maka kita isi dari atas saja dulu. Nah, saya akan praktikkan bagaimana cara mengisi refleksi tindak lanjut. Yuk kita lihat dulu bagian pertama, pilihan belajar dari PMM. Nah, seperti ini di bagian paling atas. Nah, yuk kita lihat pada bagian layar kiri. Nah, kita lihat data sebelumnya tampil di bagian ini teman-teman. Silakan klik selengkapnya. Nah, ini sudah dilakukan semua ya teman-teman. Nah, yuk kita mulai mengisi pertanyaan-pertanyaan pematik yang sudah tersedia. Tentunya ini juga terkait dengan indikator yang kita pilih. Bisa jadi beda antara guru satu dan guru yang lainnya ya, tergantung indikator yang kita pilih. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya. Saya sudah menyediakan salinan jawaban berdasarkan yang sudah saya buat. Nah, ini merupakan salinan jawaban dari beberapa pertanyaan terkait refleksi tindak lanjut pada tahap akhir pelaksanaan observasi. Nah, sekarang saya akan langsung saja copy paste jawaban yang saya buat ini atau yang saya rangkum ini kepada pertanyaan-pertanyaan formulir refleksi tindak lanjut. Yang pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, ini. Saya tinggal copy paste saja. Kita paste di sini. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, di sini sudah disediakan contoh. Saya mendapatkan umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Nah, sini saya sudah menyediakan juga jawaban yang sudah saya rangkum. Apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, saya tinggal copy pastekan. Membuat kesepakatan kelas bersama terkait komunikasi yang positif setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Kembali lagi ke rangkuman jawaban yang saya buat, yaitu jawaban yang ini. Tinggal copy pastekan saja. Kemudian, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Nah, ini dia jawabannya. Kita pastikan saja di sini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, kita lihat jawabannya di sini. Pilihan dan belajar di PMM. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut?
Nah, ini dia. Inspirasi baru setelah belajar dari PMM adalah menemukan strategi berkomunikasi positif melalui permainan kata yang menyenangkan. Kita copy. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, kembali lagi ke rangkuman jawaban. Nah, di sini saya merangkum anak sudah mulai terbiasa berkomunikasi secara positif. Kita pastikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Kita copy lagi, kemudian kita pastikan di soal ini. Jaringan internet kurang memadai, terbatasnya waktu dalam memanfaatkan PMM, tidak adanya peraturan di sekolah terkait adab berbicara. Nah, ini tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana rencana dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan yang terjadi? Nah, di sini juga saya sudah sediakan jawabannya. Tinggal copy pastekan saja. Nah, jika sudah selesai mengisi semua, silakan diklik kumpulkan. Nah, jika masih ragu-ragu, silakan klik simpan draft. Data ini akan dikirimkan langsung ke kepala sekolah, walaupun ini tersistem dan terkirim langsung ke kepala sekolah, tapi perlu juga dibangun komunikasi dengan kepala sekolah sebelum teman-teman mengklik tombol kumpulkan. Kalau belum fix, silakan klik simpan draft. Nah, nantinya setelah dikumpulkan, nantinya tampilan depan langsung centang hijau ya. Dan otomatis yang di sebelah kiri juga centang hijau. Nah, jika ragu dengan pilihan jawaban ini, saya juga sudah menyediakan jawaban opsi yang kedua. Seperti ini. Nah, saya contohkan kembali cara mengkopas, atau mungkin jawabannya tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, boleh diganti ya. Saya juga menyediakan banyak jawaban Bapak Ibu. Banyak contoh jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaan kedua. Saya menggunakan jawaban ini, misalkan saya mengganti, boleh Bapak Ibu ya. Yang penting sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian pertanyaan ketiga juga, apa 3 tantangan? Saya menggunakan yang ini. Kemudian, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi? Saya juga mau ganti. Nah, ini jadi ada banyak jawaban ya Bapak Ibu yang telah saya sediakan, yang telah saya rangkum. Nanti boleh Bapak Ibu mencontohnya. Tapi ini hanya sebagai referensi. Jika Bapak Ibu mempunyai jawaban yang lain, bisa ya. Ini hanya sebagai referensi yang saya gunakan. Seperti itu. Nah, ini yang sudah saya isi. Selanjutnya kita klik kumpulkan jika sudah yakin dengan apa yang sudah Bapak Ibu jawab. Silakan klik kumpulkan jika sudah yakin. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Silakan klik kumpulkan. Nah, Bapak Ibu, sesuai penjelasan tadi,
Yang bagian pelaksanaan tindak lanjut ini merupakan pembinaan kinerja dari pelaksanaan tindak lanjut. Jadi kepala sekolah yang memantau ini ya, kita tidak perlu mengisi dokumen apapun atau mengisi kata-kata apapun. Nah, jika sudah isi dokumen refleksi tindak lanjut nanti otomatis akan hijau seperti itu. Baik, kita coba kembali apakah masih 75%. Nah, kita lihat progres kita ternyata masih 75%. Nah, kenapa? Padahal bagian itu sudah selesai semua. Nah, silakan hubungi kepala sekolah untuk menyepakati dan memberi nilai refleksi kita. Jika sudah disepakati, baru berubah menjadi 100% ya Bapak Ibu. Nah, oke, demikian yang bisa saya praktikkan terkait pengisian daripada refleksi tindak lanjut pengelolaan kinerja. Nah, tahapan ini diperkirakan nanti di akhir pelaksanaan pengelolaan kinerja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ingin refleksi file-file terkait pengelolaan kinerja, silakan klik like, komen, dan subscribe. Kemudian konfirmasi pada kolom komentar di bawah. Atau silakan DM ke IG wetan_narotama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ingin file ini, silakan kunjungi YouTube Wetan Narotama. Kemudian di sini juga saya mempunyai beberapa contoh laporan terkait guru piket dan kepala perpustakaan serta operator apotek dan DPPK. Sini saya mempunyai beberapa contoh laporan yang mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sekian berbagi pengetahuan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.